Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi alhamdulillah kita sudah diberikan nikmat sehat ya. Nah, dengan inilah kita bisa berjuang, bekerja keras untuk meraih mimpi kita, menjadi orang yang sukses, menjadi orang-orang yang kita inginkan. Nah, itu teman-teman. Jadi harus senantiasa kita bersyukur dengan nikmat ini ya, yaitu nikmat sehat. Jangan lupa tekan tanda subscribe. Jangan lupa tekan tanda subscribe dan juga tekan tanda like dan komentar yang sifatnya membangun. Ingat, yang sifatnya membangun teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak suka dengan tayangan ini, nggak usah lihat, karena ya memang tayangan ini tayangan supranatural yang kadang-kadang masuk di akal, kadang-kadang tidak ya. Jadi sahabat jelajah supranatural harus paham. Jadi lebih baik ya silahkan nonton tayangan yang Anda suka, nggak perlu ribut-ribut di channel sini ya teman-teman. Ngapain Anda ribut-ribut, nggak ada gunanya. Nah, untung saja komentar-komentar yang jelek masih saya diamkan, bisa juga saya hapus-hapus teman-teman. Nah, gitu ya. Ini adalah tayangan supranatural, tayangan tentang seni dan budaya ada di Nusantara. Jadi apabila teman-teman sekali lagi nggak suka dengan tayangan ini, nggak usah nonton, nggak usah ribut-ribut, nggak ada gunanya ya, nggak penting. Karena banyak sekali di channel-channel lain di YouTube ini macam-macam. Ya cari saja yang sesuai dengan apa yang Anda sukai, itu saja, gampang. Nah, demikian. Dan teman-teman juga harus paham ya, ini adalah peninggalan para leluhur kita ya kan. Kalau negara luar itu sudah mengakui bahwasanya keris itu senjata tradisional yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Negara luar saja mengakui teman-teman. Namun di negara kita keris, ya saya pegang seperti ini keris ya teman-teman, itu banyak sekali yang dihancurkan yang sudah dimusnahkan. Tapi sampean jangan khawatir teman-teman, jangan khawatir. 1.000.000 kali Anda musnahkan, maka 10 juta kali benda ini akan muncul ke permukaan. Nggak akan hilang sampai Anda pun meninggal nanti. Kalau Anda yang tukang rusak keris-keris ini ya, itu akan tetap ada keris-keris itu. Dan semoga pemerintah juga tanggap bahwa ini adalah senjata khas Nusantara. Jadi kalau siapapun yang ngerusak ya, pusaka atau keris, itu kan di YouTube itu banyak, harusnya dikenakan pasal-pasal pidana itu teman-teman, karena itu merusak artefak peninggalan sejarah. Nah, kalau di negara Malaysia ini barang-barang seperti ini dilindungi oleh negara teman-teman. Nah, semoga di Indonesia nanti juga seperti itu. Siapapun yang merusak artefak atau benda-benda bersejarah peninggalan nenek moyang, itu harusnya dikenakan pasal-pasal pidana. Nah, teman-teman ya gitu. Namun kalau pemerintah tidak ada turun tangan, ya kita doakan saja semoga kesombongan orang-orang yang merusak pusaka-pusaka yang tidak menghargai leluhurnya sendiri, nah, ya semoga mendapatkan hidayah dari Gusti Allah ya kan. Nah, supaya apa? Supaya hati-hati Anda yang suka merusak pusaka-pusaka yang ada di Nusantara ini diberikan pencerahan. Janganlah istilahnya Anda itu merasa yang paling hebat, yang paling sakti ya, bisa motong-motong keris. Saya lihat di gerinda ini saya nggak nyaman, makanya saya sampaikan di sini teman-teman. Ini sekali lagi hanya sebuah benda mati, seperti layaknya handphone Anda, kamera Anda, uang Anda ya kan, apapun, kitab suci dan lain-lain, semuanya hanya benda mati. Tanpa kita gerakkan, tanpa kita gunakan, maka tidak akan ada gunanya. Nah, itu teman-teman. Makanya ya ini kebudayaan, ini warisan dari para leluhur kita, maka
menurut saya ya ini kita pantas menghargai dan menghormatinya. Kalau kita tidak menghargai, bisa menghormati, bisa menghargai, ya kita diam saja, tidak perlu merusaknya. Untuk apa teman-teman? Karena merusak sesuatu yang orang lain sukai itu akan menyinggung perasaan orang lain. Itu adalah perbuatan yang menurut saya tidak baik. Nah, itu saja ya teman-teman, itu hanya kesombongan. Saya menilai itu sombong. Itu teman-teman ya. Nggak perlu kita merusak untuk mengangkat nama kita dengan cara merusak. Tidak perlu kita mematikan api atau energi orang lain apabila kita ingin energi kita terlihat terang. Itu ada pepatah seperti itu. Saya sekarang memegang sebelah keris. Ini ladrang Jawa Timuran teman-teman. Di sini ada ukiran ya. Ladrang Jawa Timur ini terbuat dari kayu mahoni teman-teman ya. Warangkanya, dan ini di Blitur dan juga di Padi juga seperti ini. Ini ladrang Jawa Timur, teman-teman perlu tahu. Bagaimana cara meloloskan keris yang benar? Ini tekan pakai tangan gini, lalu kita geser ke atas. Yang ditarik warangkanya ya teman-teman ya. Ini menunjukkan kedamaian dengan pelan, dengan perlahan. Nah, jadi kemarin kalau saya melihat ada Ustadz Tengku Zulkarnain teman-teman, orang Jawa itu narik kerasnya pelan-pelan, nggak paham keris dia teman-teman. Jadi kalau nariknya pelan-pelan itu sebagai kita kedamaian. Kalau nariknya cepat itu menunjukkan kita sedang marah. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, itu Tengku Zulkarnain menggunakan, semoga nonton biar dia paham, biar dia ngerti ya. Gitu. Nah, ini ada sebelah keris saya pegang. Ini keris Nogo Sosro Welang. Nah, ini teman-teman. Ini bentuknya sangat gagah. Filosofinya ini untuk daya pangkat dan kejayaan, pangkat derajat dan kejayaan, yaitu keris Nogo Sosro Welang. Filosofinya seperti itu. Nah, di sini ada ukiran naga, di sini gonjonya ini belok, di bawah ini disebut gonjo wilut. Di sini ada ukiran menjangan atau rusa. Di sini ada gunungan teman-teman, ada semacam bunga seperti itulah. Ini adalah keris Nogo Sosro Welang. Nah, bentuknya seperti ini, sangat kokoh teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui warangka dan bilahnya setelah bentuk dapurnya Nogo Sosro seperti ini, bagaimana cara merawatnya? Ini gampang, tinggal dikasih minyak wangi agar tidak berkarat maksudnya. Nah, terus bagaimana cara melihat kodam pusaka tersebut? Jadi cara melihatnya sama teman-teman ya, seperti di video-video sebelumnya. Kita siapkan pisang raja 2 sisir, gedang, ya kan? Kita siapkan bunga setaman, kita siapkan kopi manis, kopi pahit, kita siapkan dupa, ya kan? Lalu setelah siap semua, dupa kita bakar, keris diolesi minyak wangi, kita kasih asap. Nah, sudah kita kasih asap, kita persilakan dengan ucapan atau tata cara, yaitu Iman Sari Sukmo Mulyo Tinampanan Podo Mulyo Pesi Haji Pulasani Kulaturi Dahar Seko Putih Gondo Arum. Lalu pusaka tersebut diasapi. Nah, setelah diasapi, kita pegang seperti ini, kita letakkan di hadapan kita. Kita melakukan meditasi, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkanlah saya melihat kodam pusaka yang ada di hadapan saya. Ini semua atas kehendak-Mu. Ini semua atas izin-Mu ya Allah. Dan semua ini hanya karena Allah. Nah, setelah itu kita letakkan atau kita pangku, kita melakukan meditasi. Teman-teman ya, untuk mengetahui kodam. Begitu caranya. Nah, setelah meditasi tidak jumpa, dilakukanlah berulang kali teman-teman. Jangan putus asa, harus ikhlas melakukannya. Nah, setelah lakukan itu tersebut, selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman, kalau memang tidak bisa jumpa, tanyakan kepada yang ahli. Karena apa? Karena mungkin saja pusaka yang teman-teman simpan, pusaka yang teman-teman rawat itu nggak ada kodamnya atau kosong, jadi ya percuma sampai cari-cari. Nah, demikian
sahabat kita Pamungkas. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan, karena kita sama-sama tahu kekurangan, kehilapan, ya kan, dan ketidaktahuan itu milik manusia, termasuk saya Kitro Pamungkas, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung tumati, salam persahabatan sedunia dari saya Kitro Pamungkas. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس